Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Sekarang gua ada di rooftop di tempat yang spesial. Kita akan ngebahas handphone yang juga spesial. Ini dia handphone lipat terbarunya dari Samsung, ada Z Flip 5 dan Z Fold 5. Tapi untuk yang sekarang kita akan bahas Fold 5 lebih dulu. Nah, antara Flip 5 dan juga Fold 5 sebenarnya mungkin yang lebih kelihatan perbedaannya, peningkatannya adalah Flip 5 karena layar luarnya kan lebih gede. Tapi kalau ditanya kira-kira mana yang lebih gue incer, mungkin gue lebih ngincer Fold 5 ya, karena gue adalah basically pengguna Fold series. Tapi nggak menutup kemungkinan gue pakai keduanya, yang bisa jadi Flip 5 ini nanti gue akan pakein SIM card khusus nih. Gue mau pakein Live On, jadi khusus buat internetan. Perdananya itu cuma 50.000. Bisa dapat kuota 20 GB. Dia modelnya one big kuota, jadi kita bisa pakai semaunya gitu, nggak diatur-atur harus pakainya siang atau malam, terus nggak berdasarkan juga lokasi kita, ataupun dibagi berdasarkan jaringan 4G ataupun 3G. Dan kalau misalnya nih kuota tahu-tahu habis, otomatis kita bakal dikasih emergency kuota 3 GB buat urgent, atau kalau sebaliknya kuotanya nyisa itu bisa di roll over ke bulan-bulan berikutnya sampai 1000 GB. Jadi langsung aja kalau kepo cek linknya di deskripsi. Tungguin apalagi, kalian bisa langsung cobain aja Live On sekarang. Oke, jadi untuk Galaxy Z Fold 5 ini dia datang dengan ada 3 pilihan warna, dan yang gue pegang ini adalah warna yang krem ya, kalau nggak salah ini warna putih. Dan ini mungkin yang akan jadi inceran gue. Secara kayak feel mungkin sebenarnya nggak jauh beda ketika kita bandingin dengan Galaxy Z Fold 4, tapi sebenarnya ini perbedaannya cukup jauh gitu ya. Pertama nih, yang paling berasa adalah ketika kita lihat nih dengan posisi kayak gini ya, tiduran, sekarang udah bener-bener flat. Jadi kalau di yang dulu ini kan dia ada gapnya nih di tengah nih ya, jadi bisa menurunkan total ketebalannya sekitar 2 mm, dan juga ini lebih ringan ya, beneran berasa. Ini beneran berasa lebih tipis, lebih apa ya, lebih mantep juga nih karena nggak ada gapnya, dan juga lebih enteng. Untuk penempatan port-portnya sebenarnya kurang lebih mirip ya. Di atas ada mikrofon, ada speaker, di bawah juga ada USB Type-C, ada mikrofon, ada grill speaker. Terus letak SIM cardnya juga masih sama posisinya, tombol powernya yang nyatu dengan fingerprint, dan juga di volumenya itu juga sama. Terus kalau untuk kamera, nah ini ada sedikit perbedaan, di mana kalau untuk Fold 5 lampu flashnya pindah ke sebelah kanan, kalau ini kan ada di bawah. Untuk material bodinya sendiri ini masih sama ya, dia terbuat dari armor aluminium, baik untuk Flip 5 dan juga Fold 5 sama. Terus untuk anti goresnya, bawaannya dia sudah Gorilla Glass Victus edisi kedua, versi kedua. Terus IPX-nya dia IPX8, tahan air itu di 1,5 meter selama 30 menit. Yang tadi gue lihat pas presentasi menarik itu adalah ketika dipakein casing, ada casing yang untuk S Pen-nya. S Pen-nya sekarang sudah lebih ramping, jadi ketika kita pakai itu sudah nggak lagi nonjol. Kalau kita taruh di meja itu nggak nonjol lagi. Walaupun nggak terlalu sering pakai S Pen, tapi ketika kita mau pakai S Pen, at least itu nggak ngeganggu dan juga nggak ngeganjel. Nah, untuk layarnya, dia layar luarnya dan juga dalamnya sebenarnya sama kayak versi sebelumnya dari segi ukuran. Yang luarnya 6,2 inch, resolusinya HD+, terus refresh rate-nya sekarang sudah adaptif, jadi dari 48 Hz sampai dengan 120 Hz tergantung sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk layar yang dalam ini 7,6 inch Dynamic AMOLED 2X, yang luar juga sama tadi ya. Yang dalam ini Full HD+, dan refresh rate-nya dynamic, tapi dia startnya dari 1 sampai 120 Hz. Dari segi brightness dia naik ya, dari yang tadinya kalau nggak salah 1300 nits di Fold 4, sekarang jadi 1750 nits untuk peak brightness-nya. Jadi peningkatannya cukup signifikan untuk sebuah handphone lipat ini, termasuk udah tinggi banget. Tapi untuk case-nya sendiri, untuk lipatan layarnya, gua memang masih
ngelihat cukup jelas, jadi hampir sama kayak di Fold 4. Oke, karena ini tempatnya panas banget dan baju gua udah mulai lepek, jadi kita pindah aja duduk biar lebih nyantai. Karena kita ngomongin spesifikasi, sebenarnya untuk Fold 5 ini pengguna Fold kan bukan orang yang sering main game, lebih ke eksekutif ataupun bapak-bapak bos yang biasanya cuma mantau bisnis aja, tapi tetap dikasih spek yang tertinggi biar dapat experience yang paling fluid lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini dipakein Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, jadi sama seperti yang ada di Galaxy S23 series. Terus untuk pilihan kapasitas RAM-nya cuma ada satu aja di 12 GB. Kemudian untuk storage ada 3, ada 256 yang basic, yang tengah 512 dan 1 TB yang versi tertingginya. Nah, untuk baterai kapasitasnya masih belum berubah di 4400 mAh dengan fast chargingnya juga sama. Sebenarnya gua ngarep banget ini bisa up ke 45 watt sama kayak S23. Dari sistem operasinya yang dipakai adalah Android 13 dengan One UI 5.1.1. Nah, secara basic fungsinya yang diunggulkan itu ada yang pertama taskbar. Dia ditambahin recent apps-nya, tadinya cuma ada 2, sekarang di double jadi 4 recent apps yang ada di baris bawah ya ketika kita pakai layar dalamnya. Untuk multitasking bisa buka up to 3 halaman ya. Jadi misalkan kayak di atas 1, terus di bawah ada 2 gitu ya. Tadi sebenarnya gua ngarepnya bisa 4, tapi ternyata maksimalnya cuman bisa 3 aja. Paling ada tambahan sedikit ya, misalkan kayak hidden pop-up. Jadi kita bisa nambah 1 halaman atau 1 jendela aplikasi yang ketika udah nggak dipakai kita bisa geser ke pinggiran layarnya, itu nanti akan ngumpet. Nah, sekarang terakhir ya kita mau ngomongin soal kamera. Disebutnya ini Pro Grade kamera dengan konfigurasi dia ada 3 kamera. Masih dengan kamera utamanya di 50 megapiksel f1.8, ada OIS-nya. Kemudian lensa ultrawide 12 megapiksel dan lensa tele 10 megapiksel dengan 3 kali optical zoom, dan dia maksimalnya itu bisa sampai dengan 30 kali zoom. Nah, untuk perekaman videonya dia bisa 8K 30, tapi kalau kita mau pakai di 4K 60 itu kita bisa lebih fleksibel lagi di lensa utama dan juga lensa telenya sama-sama bisa di 4K 60, dan untuk lensa yang ultra wide-nya ini dia mentok di 4K 30 fps. Kemudian untuk kamera depan kita bisa pakai rekam video up to 4K 60 fps, dan juga kita tentunya bisa kalau misalkan kayak kita mau foto kayak gini ya, ininya di sini ya previewnya, nggak tahu kelihatan apa enggak, tapi paling nggak kita bisa nampilin previewnya di layar luar. Oke, sekarang terakhir nih buat ketersediaan dan juga harganya. Jadi untuk pre-ordernya udah bisa dimulai ketika video ini tayang, dan pegang barangnya kayaknya tanggal 15 atau 17 Agustus itu udah bisa diterima, udah bisa dipegang unitnya. Terus juga untuk warnanya, jadi ada warna icy blue, biru, ada hitam, dan juga ada putih. Menurut gue ini salah satu yang paling menarik karena gue pribadi juga belum pernah pakai yang warna terang kayak gini. Terus untuk harga dan variannya, jadi yang 12256 itu 24.999 juta, terus yang 12512 itu 26.999 juta, dan yang paling tinggi 12.1 tera itu di 29.999 juta. Jadi kalau nggak salah harganya ini sama kayak Fold 4 terdahulu, nggak ada perbedaan, nggak naik artinya. Dan buat kalian kira-kira varian mana yang kalian incar ataupun mungkin lebih tertarik pakai Flip 5 ataupun Fold 5, kalian bisa komen di bawah. Thank you.